قمرون قمرون قمر سيدنا النبي قمرون. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Telah Habib sampaikan tadi beberapa materi yang terkait puasa supaya memang puasa Ramadan kita menjadi sempurna, ya, sesuai dengan sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Baik, untuk pertanyaannya ini sudah ada beberapa yang masuk. Nah, ini yang pertama, Bib. Ini ada pertanyaan dari teman-teman. Ini kan karena memang teman-teman kalau mau cuti memang harus lewat bandara gitu ya, terus kemudian naik pesawat swab. Nah, ini pertanyaan dari teman-teman, ketika swab itu menjadi sebuah keharusan ya untuk pergi, nah itu bagaimana puasanya? Terus kemudian kita juga sempat dapat ini keputusan dari MUI itu. Nah, ini bagaimana kita menyikapinya dan seperti apa nantinya puasa kita, begitu Bib? Mungkin Fadil bisa dijawab. Tentang swab ya? Iya. Kalau swab itu memang membatalkan puasa jika dilakukan di siang hari, sehingga jika memungkinkan, karena saya sendiri nggak pernah tes, jika memungkinkan tesnya itu nggak langsung, sehingga di tes hari ini atau di tes malam hari ini untuk dipakai besoknya, misalnya seperti itu. Karena kan saya rasa untuk tes swab itu kan nggak langsung selesai ya, mungkin butuh 1-2 hari untuk dipakai. Maka kalau bisa tesnya swab itu jangan di siang hari jika memungkinkan. Akan tetapi jika harus dilakukan siang hari, maka pasti puasanya batal dan diganti di hari yang lain jika memang nggak ada pilihan lain untuk swab di malam hari. Tapi kalau rapid cuman ambil darah saja atau insulin, vaksin itu nggak ada masalah, bisa dilakukan walaupun siang hari gitu, insya Allah, Ustaz. Baik, Habib, terima kasih atas penjelasannya. Mungkin untuk yang kedua pertanyaannya datang dari teman-teman kita. Ya, nah ini untuk yang kedua ini untuk menjaga keistiqomahan, Beb, ya, tip and trick ya untuk menjaga keistiqomahan dalam kita beribadah di bulan Ramadan, karena memang teman-teman ini gambarannya kalau bekerja selama 12 jam gitu ya. Nah, ini tip and tricksnya ini seperti apa gitu ya, biar teman-teman memang bisa tetap istiqomah dalam beribadah, begitu Beb. Ada beberapa tips and tricks ya, jadi ini beresiko tapi pahalanya double. Jadi orang bekerja itu kan kita ketahui bahwa mereka dengan bekerja itu mendapatkan pahala. Kemudian tidur di bulan Ramadan itu juga berpahala, sehingga mungkin bisa dicoba tidur ketika kerja ya, Ustaz. Tidur ketika kerja itu pahalanya double, Ustaz. Tidurnya. Tapi mungkin dapat SP. Mengenai di bulan puasa, Allah sudah mengatakan di dalam Al-Quran, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Enggak ada tekanan yang diharuskan oleh Allah kepada seseorang kecuali sesuai kemampuannya. Sehingga kita ketahui bahwa bekerja itu salah satu yang diperintah oleh Allah dan diperintah oleh Rasul SAW. Ini yang sering saya dapat pertanyaan seperti ini, karena ada mindset atau pemikiran yang hanya berdalam iman saja, tapi belum sampai ke yakin. Karena orang dalam kehidupannya ada 3 tingkatan. Yang pertama dia Islam, tapi nggak selalu yang Islam itu beriman, sehingga ada yang namanya Islam KTP. Islam di KTP-nya tapi nggak sholat, nggak terlalu percaya kepada malaikat, dia nggak terlalu berat dengan akhirat, dia nggak terlalu berat dengan barzakh, dia nggak terlalu berat dengan hisab, dia nggak terlalu mikir tentang nyebrang sirot, dia nggak terlalu mikir tentang dipanggil di yaumil qiyamah, dia nggak terlalu pusing dengan pertanyaan kubur. Ini cuma Islam saja, tapi dia belum beriman. Ketika dia naik
satu derajat menjadi seorang yang mukmin itu sudah beda, sehingga dia lebih percaya bahwa akan ada kiamat, akan ada azab kubur jika nggak benar, ada pertanyaan malaikat munkar nakir, ada juga seperti mizan, timbangan, kemudian sirat, dan menakutkannya semua itu, maka itu sudah menjadi lebih baik, yaitu dia menjadi seorang yang beriman. Nah, ada lagi di atas iman ini adalah yang namanya yakin. Yakin itu adalah satu keyakinan akan janji-janji Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Ini di atasnya iman, karena iman aja kalah dengan yakin. Bahkan Nabi Muhammad bersabda, al-yaqinu imanu kullu. Yakin itu adalah iman secara utuh. Al-yaqinu imanu kullu. Yakin itu adalah iman secara sempurna. Maka ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah, Nabi Muhammad sudah mengatakan at-talabul halali wajibun ala kulli muslim. Mencari yang halal itu wajib bagi seorang muslim. Motivasi dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah dalam akhir surat Jumat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa idza qudiyatis shalatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Al-ayah sampai akhir ayat. Kalau sudah selesai sholat Jumat, wabtaghu min fadlillah, kalian segeralah untuk kembali beraktivitas, carilah kerja lagi. Dan ayat sebelumnya Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai', ya. Wa dzarul bai', yakni tinggalkan jual beli. Karena jual beli itu adalah sesuatu yang paling banyak dilakukan di dunia ini. Perdagangan yang luar biasa, lebih dari sekolah, lebih dari olahraga, bahkan ada perdagangan lewat online, dan perdagangan di mana-mana perdagangan itu mendominasi, pekerjaan itu mendominasi. Sehingga di dalam surat Jumat itu Allah memberi motivasi, kalau sudah dipanggil hari Jumat, segeralah penuhi panggilan, dan kalau sudah selesai Jumat, bertebaranlah kamu di atas bumi. Wabtaghu min fadlillah. Para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan bahwa wabtaghu min fadlillah itu artinya carilah kerja, semangatlah lagi, cari sebanyak-banyaknya. Sehingga pertama yang perlu saya sampaikan, Anda yang bekerja di pabrik atau di tempat yang pekerjaan itu halal, yakinlah bahwa yang Anda lakukan itu berpahala. Masalahnya kadang orang cuma beriman, ya kerja itu adalah pahala, tapi ketika sudah pekerjaan yang halal itu membuat jauh dari amalan-amalan sunnah, seseorang lupa bahwa yang dilakukannya sendiri adalah satu pekerjaan yang halal dan itu mendapatkan pahala. Karena Anda bekerja mencari yang halal. Saya beri contoh saja, pernikahan dan zina itu ketika seorang laki-laki dan wanita ingin melampiaskan hawa nafsunya, antara zina dengan nikah itu yang dilakukan mereka caranya sama. Saya ulang, caranya sama. Ya seperti itulah caranya antara zina dengan pernikahan. Ketika ingin melampiaskan hawa nafsu, sama caranya antara zina dengan nikah. Cuman bisa Anda bayangkan betapa jauh bedanya. Ketika zina mendapatkan dosa dan jika tidak bertaubat akan disiksa di neraka, sedangkan yang menikah mendapatkan pahala dan setiap mereka melakukannya maka dihitung sedekah yang pahalanya besar. Seseorang yang berzina yang cara melakukannya sama dengan ketika seorang melampiaskan hawa nafsunya dengan istrinya, nggak dapat warisan anaknya, nggak boleh dinamakan ke ayahnya, dan ketika nikah nggak boleh wali satupun untuk menikahkannya. Kemudian pertama saya bilang tadi nggak ada warisan, sedangkan pernikahan yang sah ada waris. Kemudian ayahnya boleh menjadi wali dan boleh membawa nama ayahnya, sehingga jauh perbedaannya walaupun yang mereka lakukan adalah sama. Begitu pula dengan seseorang yang mencari uang. Seseorang yang mencari uang antara bekerja dengan mencuri, dengan korupsi, sama tujuannya untuk mendapatkan uang. Ya, mencuri atau bekerja memiliki satu tujuan yang sama, yaitu untuk mendapatkan uang. Nah, tapi bisa Anda bayangkan betapa dosanya seseorang yang mencuri karena mereka mengambil hak orang lain. Maka jika dicari dengan cara yang haram berdosa besar, maka jika Anda mencarinya dengan cara yang halal itu pahalanya sangat besar. Jangan pernah khawatir para teman-teman yang dirahmati oleh Allah,
khususnya Anda yang berkelana keluar dari daerah Anda, mungkin banyaknya dari Jawa atau dari pulau-pulau yang lain yang kerja di Kalimantan, ketahuilah jangan merasa rendah diri, merasa bahwa Anda melakukan pekerjaan ini satu bentuk cinta dunia. Ketahuilah yang Anda lakukan adalah satu pahala besar, sehingga jika Anda tidak bisa mengcover di siang hari dengan membaca Al-Quran atau beribadah yang lain, jadikan pekerjaan Anda dengan penuh amanat. Jadikan pekerjaan Anda dilakukan dengan penuh amanat. Jadikan komitmen Anda dengan pekerjaan Anda secara jujur, dan Anda tidak perlu diawasi oleh CCTV, Anda nggak perlu diawasi oleh pengawas, supervisor atau yang lain. Yakinlah bahwa Allah selalu mengawasi Anda, dan dari itu Anda bisa mendapatkan pahala, serta di dalam bulan puasa segala amal dilipat gandakan, sehingga pekerjaan Anda juga sesuatu yang akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau di malam hari Anda sudah capek, Anda sudah loyo atau lelah karena paginya sudah mencari pahala yang banyak, maka sisipkan beberapa waktu untuk membaca Al-Quran semampu Anda. Misal sebisanya dalam sehari membaca 1 juz Al-Quran, agar bisa dalam 1 bulan ini minimal khatam 1 kali, dan itu insya Allah baik. Kemudian usahakan juga sholat tarawih sebisanya. Karena Anda diposisikan untuk bekerja seperti itu, maka tentunya akan agak sulit bersaing dengan mereka yang lagi nganggur, yang nggak ada kerjaan atau kerjaannya sudah lebih santai. Maka jangan pernah merasa rendah diri, dan istiqomahkan, karena pekerjaan Anda adalah pahala juga dan dilipat gandakan di bulan Ramadan ini. Insya Allah seperti itu. Baik, alhamdulillah ya. Tadi penjelasan dari Habib sangat jelas. Jadi mungkin bekerja sambil itu mungkin tadi waktu istirahat ya. Waktu Anda jam istirahat 1 jam bisa kita manfaatkan setelah sholat zuhur untuk tidur ya, istirahat. Ya. Terus kemudian kita niatkan pekerjaan kita dengan niat ibadah ya, jihad mencari nafkah buat keluarga kita. Kemudian kita komitmenkan tanpa ada pengawas, tanpa ada supervisor, kita merasa bahwa segala aktivitas pekerjaan kita diawasi oleh Allah SWT. Mungkin itu ya poinnya dari yang pertanyaan kedua. Mungkin Mas Sastro ada ini, masuk Mas Sastro. Oke, ada Habib beberapa yang WhatsApp ke saya. Yang pertama tadi tentang bersalaman dengan yang bukan mahram kita, Habib. Itu bagaimana caranya untuk kita tidak melakukan ini, terlebih kepada keluarga atau dari keluarga istri yang kita nggak tahu silsilahnya gitu, atau nggak tahu ini masuk mahram atau bukan gitu. Oke. Sering memang terjadi seperti itu, dan masalahnya adalah kadang keluarga ini mereka nggak ngerti bahwa itu adalah sesuatu yang dilarang, karena sudah terlalu mendarah daging sebelumnya. Tahun-tahun sebelumnya bersalaman nggak ada masalah, maka kadang-kadang setelah kita ngaji kita tahu bahwa di dalam surat An-Nisa 23 dilarang hal itu, maka kadang-kadang kalau kita nolak kita merasa ada rasa sungkan atau rasa nggak enakan kepada orang yang kita tolak, sehingga hal itu membuat kita akhirnya melewatkan salaman walaupun itu sesuatu yang dilarang. Maka ada beberapa tips untuk menolaknya. Di antaranya adalah dengan ketika mereka akan ngajak salaman, bilang aja, maaf Mbak, saya lagi ada wudhu mau sholat. Itu boleh dikatakan seperti itu, yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika Anda tidak tahu siapa yang akan Anda ajak bersalam-salaman, karena pastinya ipar itu nggak boleh diajak salaman, karena ketika istri meninggal ipar masih boleh dinikahi. Kemudian saudara dari mertua itu nggak boleh diajak salaman. Kemudian juga sepupu yang merupakan putra dari paman kita atau putri dari paman kita, mereka adalah orang-orang yang juga nggak boleh diajak salaman. Ini yang paling sering ketemu waktu di hari-hari Lebaran. Ipar, yaitu saudari istri, kemudian saudari mertua nggak boleh juga diajak bersalaman. Kemudian ada lagi sepupu, yakni putri dari paman atau bibi kita. Ini adalah mereka 3 orang yang sering kita temui di ketika acara halal bihalal. Kalau misalnya kita nggak tahu dengan orang siapapun mereka, maka itu yang pertama kita lakukan adalah kita nolak
untuk salaman dengan mereka. Mungkin 1-2 pertemuan merasa canggung, tapi yakinlah bahwa nggak ada orang yang akan merasa Anda sombong, karena sombong itu sifatnya di dalam hati. Ya, sombong itu sifatnya di dalam hati. Orang bisa merasakan kesombongan itu dengan ada seperti magnet yang ada di dalam hati. Ketika Anda menolaknya dengan hati yang takut kepada Allah, pasti sampainya ke dalam hati itu nggak akan merasa bahwa Anda dalam keadaan sombong. Sehingga Rasulullah juga bersabda, "Da' ma yaribuka ila ma la yaribu, da' ma yuribuka ila ma la yuribu." Tinggalkan sesuatu yang membuatmu tidak ragu untuk ke sesuatu yang membuatmu menjadi tidak ragu. Jadi tinggalkan hal-hal yang meragukan, sehingga jika Anda tidak tahu siapa ini, putrinya siapa, keluarga siapa, maka yang pertama Anda lakukan tidak bersalaman dengan mereka. Pastikan dulu siapa yang akan Anda ajak bersalaman, juga kepada bos. Ini yang lebih sering, karena kalau mungkin pimpinan atau siapa yang datang kemudian seperti ini, mereka tolak aja. Anda bisa tahu ada video dari Khabib Nurmagomedov, juara UFC yang baru aja pensiun. Anda tahu bahwa dia tokoh yang luar biasa. Dia adalah seorang pemain gulat UFC yang memiliki rekor terbaik, 29 kali menang tanpa pernah kalah sama sekali. Akan tetapi ketika dia datang ke satu penganugerahan medali atau yang lain, ketika diajak bersalaman dengan wanita, dia dengan jelas di depan semua orang, dia nggak peduli dilihat dunia, dia nggak peduli dengan karirnya, dia nggak peduli dengan siapapun, walaupun ini akan dilihat seluruh dunia, dia mengatakan seperti ini dan tidak menjawab uluran tangan dari non mahramnya. Jadi ditolak aja dengan senyum, dengan penuh akhlak. Boleh Anda mengatakan, maaf saya bawa wudhu supaya nggak batal, itu boleh seperti itu. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Habib atas penjelasannya. Mungkin ada satu lagi Mas Astro yang mau disampaikan. Oke, satu lagi Beb, tentang tadi yang sudah menyatakan sejauh mana sesuatu masuk ke dalam tubuh puasa, dan apakah ada hadis yang menguatkan hal tersebut? Jadi sejauh mana sesuatu masuk ke dalam tubuh dapat menguatkan puasa, misalnya tadi contohnya swab, apakah ada hadisnya gitu yang menguatkan hal tersebut? Sejauh mana? Dengar enggak? Ya, Oke. ya mungkin saya ulangi. Sejauh mana sesuatu masuk ke dalam tubuh? Oke, kalau untuk anus, ya, kalau untuk anus masuk sedikit aja udah batal. Seperti obat untuk misalnya seseorang yang susah buang air besar, kemudian dimasukkan satu obat dari belakang, kemudian setelah itu mempermudah buang airnya, maka hal itu pasti batal. Sedikit aja masuk udah batal. Kemudian masuk hidung itu sebatas separuh sampai sekian, ya, sampai sekian. Jadi kalau di atas separuh ini, maka ini udah termasuk batal karena udah masuk dalam batas-batas yang nggak boleh dilewatin. Sehingga kalau waktu istinsyar yang kumur pakai hidung ini saat puasa jangan dimasukkan terlalu dalam, cukup di ujung-ujungnya aja. Kumur juga begitu. Tapi misalnya dalam wudhu kumur dan istinsyar tadi ada yang masuk sedikit, itu nggak ada masalah karena itu masih terhitung satu amalan yang diperbolehkan. Tapi jika kumur hanya untuk menghilangkan rasa kering yang ada di mulut, maka hal itu jika ada satu tetes pun yang masuk dihitung batal. Akan tapi jika wudhu aja kemudian ada satu tetes yang masuk dan kita nggak bisa menahan hal itu, maka nggak dihitung sebagai batal. Kemudian jika di telinga selama masih di depan aja nggak ada masalah. Tapi jika dimasukkan cotton bud sampai masuk ke dalam, maka itu katakanlah tenggelam seluruh cotton bud, kapas cotton budnya, seluruh kapas cotton bud itu, bukan seluruh cotton bud, kalau masuk semua kan pasti sakit. Masuk seujung
seluruh ujung kapasnya masuk, nah itu bisa membatalkan puasa. Begitu pula dengan sesuatu sifatnya seperti renang. Ya, renang itu berpotensi membuat seseorang kemasukan air atau baik mulutnya atau telinganya. Walaupun ada beberapa tempat yang kalau dimasukkan seperti tetes air mata, tetes obat mata, ketika diteteskan ke mata kan pasti kerasa di tenggorokan kita. Hal itu nggak membatalkan karena masuknya lewat sesuatu yang nggak ada lubangnya seperti mata. Jadi itu batasan-batasannya, seperti hidung sampai di separuhnya, kemudian mulut jika melewati tenggorokan, di telinga sepanjang cotton bud kapasnya, kalau di anus sedikit aja masuk sudah membatalkan. Wallahu a'lam bishawab. Ya, baik, terima kasih Habib atas penjelasannya. Mungkin ada satu lagi nih kita pilih untuk menyampaikan pertanyaan secara langsung. Silakan untuk hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beb, izin bertanya Beb, kalau kita bekerja di bulan Ramadan itu kalau berbohong hukumnya seperti apa? Tapi kalau berbohongnya untuk menutup aib rekan kerja kita hukumnya seperti apa, Beb? Ini kayaknya orang-orang Jawa ini ya. Malang Beb. Iya. Soalnya khas suaranya orang Malang. Siap. Oke, matur suwun. Menutup aib itu macam-macam ya. Menutup aib itu baik sekali karena man satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah. Siapa orang menutup aib seseorang yang muslim menutup aib saudaranya yang lain, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan akhirat selama aib itu bukanlah satu pelanggaran. Misalnya teman mencuri barang yang ada di perusahaan, kemudian kita nutup aib dia, maka itu kita dihitung sama dengan mencurinya. Akan tetapi misalnya ada satu teman yang di tempat pekerjaan ternyata dia nggak pernah sholat, maka jangan dibuka aibnya, tutup saja. Atau misalnya seseorang teman yang ada di kantor atau di tempat perusahaan, dia sukanya pakai narkoba. Nah, ini adalah sesuatu yang ditutup aibnya. Bahkan boleh Anda mengatakan insya Allah enggak. Nah, misalnya begini, apakah si fulan pakai narkoba? Anda bisa mengatakan oh insya Allah dia enggak pakai, dengan harapan bahwa saat ini dia sedang enggak pakai, saat ini dia sedang enggak pakai. Nutup aib seperti itu boleh. Tapi kalau dia melakukan satu hal yang dosa, misalnya apakah dia mencuri, kemudian Anda katakan bahwa ya dia tidak mencuri, padahal dia mencuri, maka kita terhitung seperti orang yang berserikat dalam berdosa. Dan itu disadarkan oleh Rasul, man radiya amala qaumin kana syarikan lahu fi amalih. Siapa orang mau atau ridho atau rela atau diam dengan perbuatan buruk orang lain, maka hal itu menjadikan dirinya sama dengan perbuatannya. Jadi berdusta nggak boleh, tapi menutup aib boleh selama tidak bermaksiat. Insya Allah ngoten. Malang pun jenengan iki. Masih mute Mas Bud, masih mute. Di Tasikmalaya Beb, dekatnya Gus Toha Beb. Masya Allah, saya. Terima kasih, matur suwun. Oke, satu lagi Beb, tentang ini Beb, hukumnya mencuri atau tidak, atau itu hitungannya ikut dalam pencurian apa enggak? Biasanya kan di perusahaan itu ada barang-barang yang sudah tidak terpakai Beb, atau dibuang lah, atau sudah disekrap. Kemudian barang-barang tersebut sama perusahaan memang nggak diregistrasi lagi dan dijual oleh karyawan, dibagi-bagi uangnya sama karyawan. Itu hukumnya seperti apa Beb? Ikut pencurian atau seperti apa Beb? Makasih Beb. Iya, sama-sama. Itu diperbolehkan asal perusahaan tahu, yang kedua mengizinkan. Jadi misalnya perusahaan tahu dan perusahaan mengizinkan, maka nggak ada masalah, itu diperbolehkan. Seperti saya di pondok saya bangun bangunan
saya lagi bangun, kemudian saya pakai semen yang ratusan sak, maka saya sudah kasih tahu ke mereka bahwa kertasnya itu silahkan diambil untuk dijual. Nah, setiap mereka ada semen langsung disimpan sama mereka dan dijual, karena dari pertama mereka sudah saya sebagai pemilik tahu dan mengizinkan. Jika masalahnya adalah jika perusahaan nggak tahu dan perusahaan tahu atau tidak mengizinkan, nah itu yang nggak boleh. Selama perusahaan tahu dan perusahaan sudah mengizinkan, maka itu halal dijual dan dibagi dengan teman-teman. Ya gantinya THR lah, Mas. Insya Allah begitu. Diperbolehkan, monggo, nggak ada masalah. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya dan untuk Habib, karena waktu sudah Tadi kayaknya ada satu lagi, monggo kalau terakhir di satu lagi. Oh, iya. Mas Astro masuk, mungkin ada lagi? Ada, ini yang terakhir. Oh ya sudah. Iya. Hukumnya mungkin. kita berpuasa terus dirapid pakai antigen, maksudnya di swab ya, di swab nggak boleh. Tadi sudah dijawab juga oleh Mas Irmas, ya, itu di swab nggak boleh karena di swab itu memasukkan sesuatu ke dalam hidung dan itu menjadikan puasanya batal. Usahakan setelah maghrib, insya Allah barokah. Jazakumullah khairan, Mas. Iya. Baik, terima kasih untuk Habib Muhammad bin Anis Syahab telah bergabung bersama kita. Nggih, matur nuwun. Semoga suatu saat nanti bisa ketemu langsung, Ustaz. Hadirnya, amin insyaallah. Nanti kalau berkunjung kemarin insyaallah bisa silaturahim kawan ya. Mungkin untuk mempersingkat waktu langsung saja kita mohon untuk Habib bisa memberikan doa kepada kita semua supaya pertemuan malam ini semakin berkahi Allah Subhanahu wa taala. Monggo Bib. Oke, matur suwun sedaya, mohon maaf kalau ada kesalahan dan mohon maaf kalau ada kata-kata yang menyinggung sengaja atau tidak sengaja. Semoga kita dijadikan oleh Allah orang-orang yang selamat hidup berakhirah dan dijadikan orang-orang yang bisa melewati keistimewaan zahir batin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab wa afina wal muslimin wa'fu 'anna wal muslimin warhamna wal muslimin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Semoga diberi panjang umur dalam keadaan sehat walafiat, diberi pekerjaan antum semua lancar berkah dan pandemi Allah diganti keberkahan oleh Allah, dan diberikan keluarga kita selamat di dunia wal akhirah, anak-anak kita bisa menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan-larangan dengan baik bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Matur nuwun, terima kasih. Jazakumullah khairan katsiran. Mohon maaf sedaya. Nggih, ngampun. Ya, terima kasih untuk Habib dan teman-teman yang sudah hadir pada malam hari ini. Insya Allah ya nanti Habib jika ada kesempatan di lain waktu bisa kita sambung lagi. Insya Allah. Assalamualaikum. Kajiannya bersama Habib Muhammad. Waalaikumsalam. Matur suwun sedaya, ngapunten nggih. Ayo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. يا حبيب القلب يا خير